Heyo, balik lagi sama Niko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang astronomi tahun 2024. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu tentang hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton berimplikasi apa? Oke, ada 5 pernyataan yang harus kita verifikasi apakah pernyataan itu benar atau salah terkait dengan hukum gravitasi Newton ya. Tapi sebelum kita bahas gravitasi, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udah Niko, bisa join membership dari channel ini. Yuk kita review dikit tentang gravitasi secara sederhana. Yang kalian ketahui kayak gini ya, hukum gravitasi itu kan hukum tarik-menarik. Yang besar nilai gravitasinya itu sendiri proporsional sebanding dengan massa dari kedua buah benda itu dan berbanding terbalik dengan pangkat dari distance-nya, jaraknya. Kalau dirumuskan bisa jadi seperti ini. So, konstanta kali massa benda pertama, massa benda kedua dibagi dengan jarak antar kedua benda itu dikuadratkan. Terus selain tentang hukum gravitasi, ada juga yang terkait dengan yaitu gaya sentripetal. Nah, bendanya kan bergeraknya melingkar, planet mengelilingi matahari misalkan, bulan mengelilingi planet dan seterusnya. So, ada gaya sentripetal di situ. Nah, ini bisa kita hitung menggunakan persamaan massa kali percepatannya. Percepatannya itu sendiri adalah percepatan sentripetal. Seperti yang udah kita bahas di nomor sebelumnya, percepatan sentripetal itu ada 2 rumusnya. Yang pertama pakai V kuadrat dibagi R, yang kedua dipakai omega kuadrat dikali R. Jadi tergantung kebutuhan nih. Nanti kalau perlunya dengan kecepatan linear V, maka pakainya V kuadrat dibagi R. Tapi kalau perlunya dengan periode dan seterusnya, nanti pakai yang omega kuadrat. So tergantung kebutuhan tadi ya, pakainya yang mana. Oke. Terus kita langsung balik aja ke pernyataan-pernyataannya. Kita cek pernyataan mana yang benar. Pernyataan pertama. Periode revolusi sebuah planet sebanding dengan hasil bagi massa dengan pangkat jarak rata dari matahari. Oke, ini mintanya kaitannya periode dengan jarak dan massa ya. Oh, pernyataan kedua juga mirip nih. Periode revolusi sebuah planet tidak bergantung pada massanya. Oke. Ini 2 pernyataan yang nggak berlawanan ya. Kita coba perhitungkan saja. Tadi kan ada 2 buah gaya yang berpengaruh tadi, gravitasi dengan sentripetal. Nah, di mana terjadi keseimbangan gaya itu. Jadi kita bisa asumsikan nih kalau geraknya persis melingkar ya, bahwa gaya gravitasi itu sama dengan gaya sentripetalnya. So, kalau kita analisis lebih lanjut, Fg ini tadi kan konstanta gravitasi kali massa benda 1 kali massa benda 2 dibagi dengan jaraknya kuadrat. Dalam kasus ini massa 1 berarti adalah planetnya, massa 2 katakanlah mataharinya, pusatnya. Oke. Terus Fs tadi, nah ini kaitannya sama periode. Periode ada di dalam omega, berarti kita pakai yang omega, bahwa dia M kali omega kuadrat dikali R. Nah, massanya ini siapa? Massanya tentu massa yang bergerak melingkar, yaitu planet. Nah, M1 kan tadi juga planet, berarti massa planetnya itu saling cancel out. Apa ya? Bisa dicoret, bisa sama-sama dibagi. Terus periodenya di mana? Periodenya ada di sini, di dalam omega. So, kita tulis ulang dulu ya. Berarti ini sisa G, konstanta, kali massa pusatnya, matahari, dibagi dengan R pangkat 2, sama dengan omega itu kan tadi 2pi dibagi T. Tapi karena ini pangkat 2, semuanya juga pangkat 2. Pangkat 2, pangkat 2. Terus jangan lupa dikalikan dengan R. Pindah ke sini. Terus kita pindah-pindah rumusin aja. T pangkat 2, ini pindah dari sebelah kanan bawah, pindah ke kiri atas. Kita tukar tempat. Berarti ini T kuadrat sama dengan set gitu ya.
Yang kanan atas tetap, jadi ini adalah 2 pangkat 2 adalah 4, Pi pangkat 2 adalah Pi pangkat 2. R-nya gabung. R yang ini ngikut ke atas, jadinya R pangkat 2 kali R, jadinya adalah R pangkat 3. Terus G dan M-nya pindah ke bawah, jadi GM. Sehingga kalau mau cari periode tinggal diakarkan. Ini bisa keluar dari akar ya, 4 sama Pi kuadratnya bisa keluar dari akar. Akarnya 4 adalah 2, akarnya Pi kuadrat adalah Pi, sisanya baru dalam akar. R pangkat 3 dibagi dengan konstanta gravitasi dikalikan dengan massa pusatnya dalam kasus ini adalah matahari. So, T periode revolusi dari sebuah planet bergantung pada ini. Bergantung pada jaraknya dan bergantung pada massa pusat planet, massa pusat orbitnya yaitu matahari. Nah, ada 2 faktor ini. Jadi kita cek pernyataan pertama, sebanding dengan massa tentu tidak, dan jarak. Salah. Berarti pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, periode revolusi tidak bergantung pada massanya. Massanya di sini tentu massa planet ya. Nya di sini maksudnya berarti pasti planet. Nah, seperti yang udah kita cek tadi bahwa massa planetnya tadi sama-sama ada massa planet di kedua ruas, maka bisa kita coret. Jadi memang tidak bergantung pada massa planetnya. Di sini adalah massa matahari. Atau pusatnya pokoknya. Kalau planet mengelilingi matahari berarti M di sini adalah massa matahari. Kalau asteroid misalnya mengelilingi matahari ya pusatnya matahari. Kalau satelit misalnya mengelilingi bumi berarti massa di sini adalah massa bumi. Intinya massa pusat dari orbit itu sendiri. Oke, so pernyataan kedua ini benar, tidak ada hubungannya sama massa planetnya itu sendiri. Terus pernyataan ketiga, seluruh planet harus berevolusi mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam dilihat dari kutub utara langit. Pernyataan ini agak tricky. Faktanya benar ya, bahwa ke seluruh planet di tata surya kita itu, kalau kita lihat dari kutub utara langit, jadi kalau kita bisa bergerak misalnya di utaranya matahari, kita bisa terbang ke atas, terus kita melihat semua planet, itu pergerakan seluruh planet itu berputarnya berlawanan arah jarum jam. Oke, tapi apakah harus seperti ini? Ya tidak harus. So, faktanya ada eksoplanet yang mengelilingi bintangnya itu bergerak searah dengan arah jarum jam. Jadi tidak harus, dan ini juga bukan efek dari gravitasi Newton. Arah pergerakannya itu ya berdasarkan momentum sudut awal dari terbentuknya sistem planet itu sendiri. Jadi pernyataan kedua ini salah. Pernyataan ketiga, seluruh objek tata surya secara gravitasi mempengaruhi satu sama lain. Of course, ini benar. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, periode revolusi sebuah planet satu saat akan sama dengan periode rotasinya. Tidak harus ya, dan tidak mesti akan jadi seperti itu. Jadi pernyataan ini salah. So, dari kelima pernyataan ini hanya pernyataan 2 dan pernyataan 4 yang benar ya. Nah, menarik. Jadi, kadang kita harus juga menganalisis konsep-konsep seperti ini, konsep hukum gravitasinya seperti apa, efeknya seperti apa, dan seterusnya. Gitu ya. Terus, jangan lupa cek juga playlist Mekanika Benda Langit terkait soal-soal yang setipe dengan ini, karena ternyata banyak sekali soal yang sangat mirip dengan ini yang menanyakan tentang gravitasi. Ya, karena memang konsep gravitasi ini esensial sekali ya di bidang astronomi. Mulai dari tahun 2023, 2022 bahkan ada 2 soal, 2021 juga ada, 2020 juga ada. Jadi 4 tahun terakhir ini muncul soal yang terkait sama ini. Nanti link ke semua soal ini udah Niko taruh di deskripsi deh, biar bisa kalian pelajari. Gitu ya. Jadi tipsnya gitu. Jadi ketika mempelajari suatu soal, jangan berhenti sampai situ. Kembangkan. Oh, ini kaitannya seperti apa? Cari soal-soal yang setipe dengan ini untuk kalian pelajari. Gitu ya. Terus bagi kalian yang masih bingung, boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung Udah Niko secara langsung bisa melalui traktir.id/udahniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.